Salam untuk kita semua Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini, Selasa tanggal 12 Maret 2024, yang tertulis dalam kitab Yeremia, pasal 22, ayat 29. Yeremia, pasal 22, ayat 29, dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Otano, tano, tangihon ma, hatani, Jehovah. Utano, tano, tangihoma, hatani, Jehovah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang sejarah manusia yang paling mudah membuat umat Tuhan, atau sepanjang sejarah umat manusia yang paling mudah membuat orang berpaling dari Tuhan adalah pertama, karena kelimpahan materi. Karena kelimpahan materi, orang bisa melupakan karya, melupakan kebaikan, melupakan anugerah, dan melupakan atau berpaling dari Tuhan. Karena dianggap materi itu menjadikan dia bisa menikmati segala hidupnya. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, kekuasaan. Dan yang keempat, status sosial. Jadi dari empat ini yang membuat paling mudah orang berpaling dari Tuhan. Kayak kembali kamu katakan, kelimpahan materi, kekuatan, kekuasaan, dan status sosial. Saudara terkasih, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel pada masa firman Tuhan ini. Bagaimana mereka tidak lagi mau tahu tentang karya, mau mengenal apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena mereka sudah sukses, sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara jasmani. Karena itu dalam pemahaman mereka bahwa mendengar firman Tuhan itu tidak perlu lagi. Hidup di dalam karya Allah, dalam hidup dalam firman Allah itu tidak butuh lagi. Karena mereka sudah penuh dengan kekayaan secara materi, penuh dengan kekuasaan, kekuatan, dan status sosial yang dianggap mereka itu akan memberikan kepada mereka kebahagiaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dianggap dapat memberi sebuah perlindungan, keselamatan, inilah melatar belakangi mereka tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Yeremia tadi dikatakan, hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Ajakan Nabi Yeremia ini mencakup kita saat ini juga, saudara terkasih. Apakah kita, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita minta dari Tuhan, materi, kekuatan, kekuasaan, dan juga status sosial, sehingga kita tidak lagi menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak perlu lagi. Saudara terkasih, Allah tidak segan-segan menjatuhkan hukuman. Allah tidak segan-segan menghukum orang-orang yang meninggalkan Dia. Allah tidak segan-segan menghukum setiap orang yang tidak mau mendengarkan firman Allah. Karena itu, setiap ibadah di dalam gereja kita, ketika sudah membacakan firman Allah dalam epistel itu, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Itu artinya, saudara terkasih, setiap hari, setiap minggu, setiap kehidupan kita, jangan pernah melepaskan atau mengabaikan firman Allah. Marilah kita, saudara terkasih, memeriksa diri kita. Apakah kita masih
dengan jujur, dengan takut, dan dengan setia mendengarkan firman Allah? Apakah kita tidak lagi ingin dan mau, walaupun kita datang beribadah di dalam pertangyangan, dalam ibadah minggu juga, kita diajak pada saat ini, di hari ini, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Mengenal Dia berarti melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita di tengah-tengah hidup kita. Karena kebaikan Tuhan, karena firman Allah itu adalah jalan satu-satunya. Karena firman itu telah menjadi daging, Yohanes katakan, daging itulah yang memberikan kepada kita keselamatan. Firman Allah dalam diri Yesus telah menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan keselamatan, bukan karena materi yang kita miliki, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena status sosial kita, tapi hanya karena karya Allah di dalam Yesus yang telah menghapus dosa kita, yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kiranya sediakanlah dirimu, hatimu, hidupmu, keluargamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adalah menuntun kita menuju jalan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman agar kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami semakin mendekatkan diri kami. Kiranya kebaikan, berkat Tuhan yang telah kami terima tidak menjadikan kami untuk tidak mendengarkan Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami juga semakin berkenan menjadi berkat sukacita. Dan Yesus Kristus yang telah datang lewat firman-Mu Tuhan, nyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Tidak ada kekuatan materi, kekuatan hidup kami, kuasa kami, status kami yang mampu menyelamatkan hidup kami dari dosa, dari kegelapan. Tapi hanya karya Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak yang telah Engkau selamatkan. Kiranya Tuhan teguhkan hati kami, agar kami memeriksa diri kami, apa hidup kami berkenan seturut dengan firman-Mu. Roh Tuhanlah yang selalu setia menuntun kami, agar hidup kami semakin haus akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.